Kemarin pertanggal 14 saya sudah daftar terkait dengan calon legislatif lah. Oh, legislatif. Oke. Doa lah, Mas. Jadi boleh saya cecar nanti ya. Masih calon, Mas. Masih Gimana calon. pengetahuan politik kamu gitu. Sebuah kolaborasi lagi-lagi Radio Pratiwi dengan Pro TV, mudah-mudahan selalu ditunggu sama pendengar ya, pendengar Pratiwi sama Pro TV Situbondo. Mas kok tegang gitu Mas? Mas Ahmad Hafidi. Ya. Mas Ahmad Hafidi ini salah satu pemuda di Bondowoso ya, di Indonesia juga ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Kena hujan nggak tadi? Aman nggak ada Aman hujan? ya, nggak ada hujan ya. Asik. Cuman agak mendung aja. Agak mendung ya, tapi nggak semendung hatimu. Alhamdulillah cerah terus kalau hati ini. Aduh, bahas apa ini kita ini hari ini nih? Bahas apa ini? Bahas santai aja ya, karena Santai ya. ngobrol asik yang obrolan kita bisa kemana-mana. Ya. Bisa apa saja. Bisa ya. apa saja, tapi jangan menghujat ya. Jangan menghujat. Ntar kena somasi bahaya. Bahaya. Mas Hafidi Ya. lahir di sini. Saya tepatnya di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang. Boleh agak dekat. Ya. Di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang. Asli Bondowoso. Kecamatan Tenggarang. Ya. Oke. Asli Bondowoso. Usia berapa nih sekarang? Sekarang masuk 26, Mas. Masih 26? Ya, Desember ini masuk 26. Udah ini dong. Udah keluarga belum? Alhamdulillah masih belum. Mas. Belum. Ini masih proses pencarian. Oh iya. Tapi alhamdulillah maksudnya tadi apa? Ya alhamdulillahnya masih bisa mengeksplor diri lebih luas lagi. Oh, oke. Tanpa harus mikir yang belakang. Oke. Atau bukan dalam rangka menghibur diri? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi boleh aja ya kita menghibur diri dengan mengucap rasa syukur gitu, boleh ya? Boleh. Mas, Bondowoso itu kayak apa sih? Bondowoso kalau ditanya kayak apa? Kayak begini, Mas. Bondowoso itu bagi saya adem, Oke. nyaman. Kalau adem saya udah ngerasain nih. Udah ngerasain Udah ya? ngerasain adem. Karena masnya tadi orang Probolinggo ya. Ya, kebetulan saya asli Probolinggo dan baru 2 minggu nih di sini. 2 minggu. Kalau ademnya udah ngerasain. Kalau adem udah ngerasain, oke. Nyaman. Oke, mungkin udah ngerasain Mungkin bagi juga. setiap orang nyaman itu relatif mungkin ya. Tapi di balik itu semua, Bondowoso ini tempat di mana semua orang yang pernah keluar adalah tempat untuk kita pulang. Yang pernah merantau. Ya. Ada tempat yang memang selalu dirindukan. Oke, menarik ini, menarik. Karena pengalaman saya Mas kemarin baru saja bulan puasa kemarin dan Lebaran saya di Bandung. Oke. Dan hati itu selalu ingin balik Kerong ke ya? Bondowoso. Bahasa Maduranya itu kerong. Kerong. Ya. Jadi kerong selalu. Yang bikin kerong itu apa sih, Mas? Nah, itu yang misteri, Mas. Mau dibilang saya kangen pasangan? Oke, enggak ada pasangan. Masih belum berkeluarga. Sorry, orang tua Masih sehat ya. ya? Salah satunya juga ya pasti faktor keluarga lah kan, rindu sama keluarga dan suasana Bondowoso yang mungkin itu jarang ada di kota luar lain. sana. Oke. Kalau saya yang di Bandung, ya Bandung macet. Ya macet dengan Bandung adem nggak? adem sih. Adem Ya. Adem. Kalau di Bondowoso kan kita lancar. Oke. Ya kendaraan oke lah. Suasana masih sejuk gitu kan. Apalagi dengan berbagai macam ciri khas Bondowoso yang nggak ada di kota lain. Enggak ada di kota lain. Aduh. Asik. By the way, ngobras ini kayaknya asik kalau ada kopi. Mas, ada kopi nggak, Mas? Ya, karena Bondowoso kalau nggak ada kopi bukan Bondowoso. Bukan Bondowoso ya? Oh gitu ya?
Karena salah Bondowoso, satu kota penghasil kopi juga ya. ya, karena juga Bondowoso Benar nggak ini? Republik Iya. Kopi Bondowoso. Oh, iya? Sebutannya memang Republik Kopi Bondowoso. Oh benar. Nah, Jadi Mas Vidi ini, nah ini datang beneran nih kopinya. Asik nih, mulai asik ini nih. mulai liar Kayaknya kalau kita ya. udah kopi masuk ini Mulai liar ya. ya Kopi beneran sama. Ini beneran kopi. Mas, ini beneran kopi. Warnanya beda loh. saya sih pesennya teh tadi. Oh gitu. Ya, karena nggak bisa banyak-banyak ngopi mas perut saya. Tadi katanya ngopi kotanya kota kopi Ya. Bondowoso. Sekarang milihnya teh, tapi emang Karena minta memang teh. iya tadi minta Oh, teh. minta teh. Karena tadi baru aja Berarti nggak salah ngopi. dong masnya. Nggak salah. Nggak salah dong. Hampir aja mau saya salahin. Oke, lanjut nih mas. Ya, Oh silakan. Diseruput dulu. permisi ya. Kita cobain Silakan. buatannya mas. Siapa tahu Tanya Mas Inul itu tadi. Mas ini. Mas apa ya? Mas Vidi ini remaja udah enggak ya? Yang jelas ya. Udah Emang- menuju ke dewasa ya. Oh, Dari faktor usia. Iya. Dari faktor usia. Sekarang enggak. Aku nggak mau lihat orang secara fisiknya. Itu sekarang anak-anak usia SMA udah banyak yang berubah, Mas. Ya, Iya tuh. dan udah banyak yang nikah juga. Ya, karena memang Anak SMA udah banyak yang serius. bukan banyak sih, tapi ada sebagian mungkin, ada beberapa orang lah. Saya jadi inget ini tamu kita yang kemarin nih. Tamu kita yang kemarin itu sempat ada bahas apa? Pernikahan dini gitu, pernikahan dini. Tapi itu beneran. Serius. Di lingkungan saya, Mas, Kalau di ya Mas ada Vidi, beberapa orang lah yang lulus SMA itu langsung nikah, ada yang berhenti sekolah tapi SMA aman itu yang- dong. Kalau lulus SMA aman Ya. dong ya. Kalau berhenti SMA ada yang berhenti SMA Ada. buat nikah gitu. masih banyak. Ada beberapa orang. Ada beberapa. Ada beberapa orang. Ini di samping-samping kita nih ada produk nih ya. Kita disponsori oleh M King yang rajanya jamu tetes. Kemudian ada juga Hanamaru. Kalau Hanamaru jangan diminum nih. Hanamaru ini pupuk berteknologi Jepang. Ya mungkin pemirsa pada pengen tahu. Oleh itu disimak tuh acara-acara yang ada ditampilkan di Radio Pratiwi ataupun di TV. Ngobras ini disponsori. Satu lagi ada itu yang di sana. Alpaking, minuman khusus pria dewasa. Boleh dong. Kalau Anda belum dewasa, jangan coba-coba. Ayo, mau kemana nih? Belum ya. Belum Kan ya? belum nikah tadi. Belum. Salah sendiri tadi bilang belum nikah. Tapi kalau tadi ngaku nih udah nikah nih, saya minta tunjuk KTP sama surat nikah. Coba tunjukin. Saya nggak percaya. Gitu. Oke, itu tadi pernikahan usia dini yang mungkin ada kolerasinya dengan pendidikan. Ya. Nah, jadi boleh nggak kayak gini? Saya tarik kesimpulan nih, Mas Vidi kenapa sampai sekarang di usia yang boleh dibilang sudah cukup, sudah matang ya, nggak ada masalah dong kalau harus menikah sekarang Ya. gitu kan? Jadi kenapa bisa mempersiapkan diri dulu sampai di usia matang? Mungkin salah satu faktornya Mas Vidi belum nikah karena masih ada progres pendidikan waktu itu. Gitu. Jadi kalau misalkan di kampung-kampung terus pendidikannya berhenti di lulus SMP, nggak lanjut ke SMA, mau tidak mau larinya kemana? Gitu kan? Mau tidak mau larinya ke pernikahan. Gitu. Dua sih kalau nggak salah itu Mas. Gitu. Bekerja Oke. atau menikah. Pilihannya. Ya. Sebentar, lulus SMP itu usia berapa sih Mas? 15 kali ya? 15 Sekitaran 16 itulah. lah, 15 16 ya. Tapi kalau bisa 17 tahun lulus SMP berarti nggak naik berapa kali? Bukan 3 tahun berarti SMP-nya. Bukan 3 tahun, SMP 6 tahun. Luar biasa disayang guru. Oke, pilihannya itu. Tapi ujung-ujungnya kalau usia 15 atau 16 tahun menikah atau bekerja, itu kerjaan apa Mas? Kerja paling nggak pekerja kasar terutama. Ya, pekerjaan yang kasar lah.
serabutan. Oke, PRT Nah, atau kuli, penjaga toko. ya, Penjaga toko rata saya main-main kalau malam nih saya jalan-jalan. ya. Jalan-jalan penjaga toko itu banyak karyawannya yang masih muda-muda. Masih muda. Masih muda-muda. Lulusan SMA mungkin. Iya sih, saya lihat sih rata-rata usia yang nggak terlalu muda banget. Nah, terus kalau yang lulus SMP berhenti sekolah, dia mau kemana? Jadi pembantu rumah tangga, dia ngurus dirinya aja belum bener, pasti. Kalau cowok sih, mungkin pilihan yang dua, ya? bekerja atau menikah. Tapi kalau cewek, sorry, dari tadi pemahaman saya ini justru ke cewek. oh, berarti fokusnya ke cewek berarti. Justru ke cewek tadi. Sampai yang kemarin di bahasan sebelumnya, di edisi sebelumnya itu yang bilang ada cewek usia 13 tahun menikah. Itu saya bertanya-tanya. Yang pertama, ini pasangannya, si suami usianya sama nggak sih? Atau lebih tua? Atau lebih tua. Ya. Kalau misalkan lebih tua dan terlalu jauh, sorry, bisa jadi perdagangan nggak sih itu? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak. Karena memang tapi kalau usia segitu kan belum matang pertimbangannya. Udah pasti dijodohin. Berarti yang salah kan bukan dia. Bisa jadi. Iya toh? Yang salah kan dari keluarganya. Kenapa anak sekecil itu dinikahin? Kalau alasannya biar nggak masuk ke pergaulan bebas, nonsens saya kira. Kalau alasannya Bondowoso ini masih belum maju, enggak kayak gitu juga. Saya lihat Bondowoso dari sisi teknologi luar biasa loh. Maju-maju aja gitu loh. Apa mungkin karena memang faktor lingkungan yang mempengaruhi? Karena lingkungan itu menurut saya juga punya peran penting, Mas. Punya peran penting terkait dengan persoalan sosialnya, personnya. Jadi kan kadang budayanya mungkin. Ya, kadang mereka itu keluarga itu juga terpengaruh oleh tetangga yang lain gitu. Oh, gak apa-apa lah, nikahin anak. Nanti kalau belum dinikahin dibilang perawan tua. Bisa jadi. Iya. Mungkin enggak cuma di Bondowoso ya, mungkin ada beberapa di beberapa daerah-daerah di seluruh Indonesia ini yang mungkin masih berbudaya seperti itu. Atau di lingkungan Mas, di daerahnya? Di Probolinggo enggak sih, saya enggak temu. Atau mungkin saya yang tuli kali ya, saya yang ini karena saya terlalu lama mungkin. Saya terlalu lama di luar daerah. Saya lama di Surabaya. Tapi enggak juga sih. Perasaan ketika saya ada undangan, manten, kondangan dan sebagainya, iya usia ideal. Usia ideal antara 20 sampai 20 bahkan sampai 30 lah. Usia-usia yang sudah memang layak untuk menikah. By the way, ngobrol tentang ini tadi kemajuan teknologi dan sebagainya. Mas Vidi ini juga main medsos. Main. Ya. Alhamdulillah cukup mengikuti. Ada misi juga ada misi nggak? Ada misi khusus nggak di medsos? Sambil jualan kayak sambil apa? Gitu? Ada. Kebetulan saya juga kan punya. Oh iya, pengusaha kan? Ya. Yang pastinya zaman sekarang harus didukung oleh medsos sebagai ajang promosi lah. Oh, buat ajang promosi. Ya. Efektif nggak, Mas? Lumayan sih. Ya, lumayan. Karena memang juga sangat berpengaruh, Mas. Apa aja tuh yang dimainin medsosnya? Ya Instagram. Ya WhatsApp. TikTok masih belum. Belum. TikTok ya. Padahal seru loh TikTok akhir-akhir ini. Apa yang seru, Mas? Apa ya? Kalau ingin viral paling cepat itu di TikTok katanya. Ya. FYP katanya ya. Nah itu tadi
FYP itu apa sih? Nah itu saya nggak tahu. Cuma kan banyak hashtag ya FYP. Saya sendiri nggak paham karena saya nggak main TikTok. Ya otomatis konsekuensinya saya harus dikatain sama bocil anak saya yang baru kelas 3 SD. Ayah jadul bilang gitu. Tapi emang nggak ngerti, nggak dapet feel-nya saya di TikTok ini ngapain sih? Apa? Gini. Ya, jadi konten. Karena salah satu informasi yang cepat untuk sampai kepada orang-orang ya salah satunya memang media sosial, Mas. Gitu. Iya, perkembangan media sosial saat ini sudah seperti itu. Dan saya yakin di Bondowoso sendiri sudah booming itu yang namanya medsos dan sebagainya. Bukalapak nggak, Mas? Apa maksudnya ada tempat sendiri, ada lapak untuk usahanya, Mas? Usaha apa tadi? Pakaian ya? Ya. Konveksi. Offline-nya. Ya. Kalau offline-nya masih belum. Di rumah. Ya, masih di berarti rumah. Masih di rumah. Oh, cuman berarti kemarin sempat ya, tapi di luar kota. Oh, sempat buka lapak di luar kota? Ya. Ada memang event bazar gitu. Oh, sekali-sekali. Ya, jadi bukan menetap di situ 2 tahun, ya. bukan di sini enggak ya. Oke. Kenapa enggak? Tapi kalau di rumah bisa cover ngapain harus buka gitu? Ya. Untuk hari ini masih memaksimalkan yang di rumah. Tapi kalau ada rezeki ya bisa buka. Oh, mau. Pakaiannya ini pakaian jenis apa, Mas? Kaos. Oke. Ya. Bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Maksudnya itu brandnya ya pakai nama sendiri lah. Iya. Brand sendiri. Berarti otomatis itu proses sampean mungkin entah itu teknisnya kaosnya udah jadi pesan dari luar, terus di sablon. Kalau proses seperti itunya sih kita hanya pesan. Udah jadi, pesannya udah jadi. Pesan polosannya aja. Oh, pesan polos. Nah, untuk desain itu memang dari kita. Berarti sabloner ya sampean ya. Sabloner juga, tukang sablon juga. Kalau di rumah ada persoalan itunya saya kerjasama dengan teman. Oh, oke. Untuk persoalan sablonnya. Jadi ada sub lagi. Ya. Kak, ini pengusaha yang bikin kaos nih. Kemudian ada sub lagi tukang sablon. Ya. Ketika udah jadi baru ke lapaknya sampean yang ada di rumah itu. Ya. Pakai brand saya sendiri. Oke. Udah ini dong. Anak muda usia 26 tahun udah mencoba korporasi. Harus korporasi ya. Ya. Karena memang kalau nggak seperti itu dari sekarang, Mas, kapan lagi? Nggak tahu, ngapain tanya saya kapan lagi? Ya makanya saya bilang kapan lagi kalau bukan sekarang, anak muda kan. Okay. Karena tapi keren loh, jarang loh yang ada pikiran kayak gitu. Karena kalau nggak dimulai dari sekarang anak mudanya, masa mau nunggu kita usia tua, Mas? Kalau udah tua, saya udah menjelang tua ini, Mas. Ya. Udah habis. Jadi waktu agak singkat, gitu kan. Ya. Kalau dimulai dari sekarang, iya. masih banyak. Ini ada berapa rekan, Mas, yang terlibat di bisnisnya sampean itu? Ada beberapa orang yang memang dari awal bersama-sama gitu, ada sekitar 4 orang lah. Itu teman sekolah? Teman sekolah, atau teman ngopi ya? Teman ngopi lagi. Teman ngopi. Ada teman rumah. Ada 4 orang, berempat ya. Bangun bisnis ini awalnya inspirasi dari mana? Inspirasinya sih pas ngopi, pas nongkrong. Pas ngopi? Ya. Sebenarnya kan inspirasi di mana-mana, Mas. Ya. Di tempat apa saja bisa muncul inspirasi. Cuman bedanya kan mau nggak kita mengeksekusi inspirasi itu gitu loh. Dan kebetulan waktu itu mau atau enggak? Ya. Nah, itu keren tuh. Dan kebetulan pada saat itu memang di tongkrongan kita yang 4 anak itu 4 orang dengan saya. Oh boleh nih progres nih untuk ke depan gitu kan. Artinya akhirnya kita eksekusi gitu. Kita bikin nama, kita bikin brandnya, kita bikin logo, kita ya cari partner yang bisa untuk kolaborasi dengan kita, salah satunya kayak sablonnya gitu kan, karena kita juga terbatas. Kalau kita nyablon sendiri otomatis kita harus punya alat gitu. Makanya kita gandeng dengan pengusaha yang lain atau pembisnis yang lain di bidang sablon. Tapi by the way
saya nggak percaya sampean punya brand sendiri kalau belum bawa ke sini. Ini Enggak bercanda. Tapi kalau mau diseriusin saya mau gitu. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. ini yang disebut tembak di tempat. Tembak di tempat. Boleh. Iya dong, saya nggak percaya dong. Boleh, Gitu. boleh. Tapi bercanda. Tapi kalau mau dikasih, saya mau. Saya nggak nodong. Tapi enak ngopi dulu itu. Enak ngopi dulu ya. Itu tadi kalau pilihannya mau atau tidak. Ya, mau atau apapun ya tidak. bisnisnya itu ya. Ya apapun, yang penting halal. Hari ini saya sih Mas, kebetulan saya punya hajat besar di Bondowoso. Hari ini. Ya, hari ini saya punya hajat besar dan sambung doanya juga. Oke. Kemarin pertanggal 14 saya sudah daftar terkait dengan calon legislatif lah. Oh, legislatif. Oke. Sambung doa lah Mas. Jadi salah satu orang partai juga ya? Ya. Oh, oke. Asik ini. Karena anak muda harus tampil Mas hari Boleh. ini. Oke. Boleh saya cecar nanti ya. Masih calon Mas. Masih Gimana calon. pengetahuan politik kamu gitu. Oke. Tapi kan hemat saya begini Mas. Makanya kenapa saya tadi bilang kalau anak muda nggak dimulai dari sekarang, mulai kapan? Oke. Karena perjalanan kita kan nggak tahu kita mau sampai kapan perjalanan. Makanya kita hari ini pintar-pintar cari start. Memulai kapan? Mau atau enggak? Mau atau tidak? Ya. Itu tadi. Ya. Bisa terjun ke dunia politik di usia semuda ini, belajar dari kuliah dulu ya. Sampai berapa tahun sampai masuk ke politik, masuk ke partai? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ini pencalekan yang pertama ya? Yang pertama. Kenapa Mas harus terjun ke dunia politik? Satu, mungkin yang tadi saya sampaikan, karena faktor lingkungan saya. Oke. Lingkungan saya yang area diskusinya ya persoalan terkait dengan ya politik lah, sehingga dan lingkungan saya juga orang-orangnya kebetulan pada saat itu memang banyak orang-orang partai, baik dari partai A, partai B, dan banyak partai lah. Keluarga? Kalau keluarga saya non partai. Oh enggak ada yang Nggak ada garis terjun ke keturunan politik. partai lah. Nggak ada. Cuman saya tanya nih sama Mas nih, karena ini sempat saya alami beberapa hari ini Mas. Kalau menurut Mas, pandangan Mas terkait dengan anak muda yang berkecimpung di persoalan politik, gimana nih Mas? Nah itu menarik tuh, karena gini, jujur ya, kreativitas itu awalnya lahir dari pemuda. Ya. Kadang-kadang pola pikir kita, mungkin pola pikir saya dan generasi di atas saya itu udah jadul. Ya. Kadang-kadang udah jadul. Jadi contoh gini Mas, birokrasi aja. Ya, Mas pernah berurusan dengan birokrasi kan, ngurus apa, Ya. surat-surat apa? Pernah. Kan? Dan itu saya selaku warga negara Indonesia nggak puas Dengan pelayanannya. dengan pelayanan apapun itu birokrasinya. Ya. Apapun birokrasinya. Tapi makin kesini makin ada perbaikan. Dan di masing-masing lembaga saya lihat di situ wajah-wajah baru. Oke, di instansi ada wajah-wajah baru. Kemudian di yang swasta, lembaga swasta, dan sudah mulai muncul tokoh-tokoh muda. Nah, sekarang menarik, ada anak muda yang masih anak muda ya saya bilang, anak muda berusia 26 tahun berani terjun ke dunia politik dan nyalek. Ya. Kenapa Ini saya menarik tadi, buat saya.
tadi saya tanya ke Mas terkait dengan pandangan Mas terkait dengan anak muda. Karena beberapa hari ini saya mengalami, setiap saya bertemu dengan orang, Oke. dengan atas nama saya caleg, Oke. gitu ya, pasti bahasa yang keluar anak muda ya, bahasa kasarnya lah menyepelekan gitu loh, masih anak muda kok, masih ini, jangan terlalu inilah gitu kan. Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang membuat saya, yang mendorong saya lebih semangat gitu loh. Lebih ingin menunjukkan bahwasanya anak muda lo punya power. Ya. Betul apa yang Mas tadi sampaikan, dan saya juga sering melihat ketika saya datang lah ngurus-ngurus beberapa keperluan di salah satu instansi, dan yang mengerjakan di dalam sana itu pasti anak muda. Yang ikut membantu, baik itu anak magang dari sekolahan atau mungkin kan. Nah, dari hal yang seperti itu pun saya tambah semangat gitu loh. Kalaupun anak muda disepelekan, hati saya tuh lebih tergerak. Tapi buat saya anak muda nggak sepele. Untuk yang kemarin dengan saya gitu Iya. loh, yang beberapa hari ini yang saya alami gitu loh. Apa ya, banyak yang sekarang, atau mungkin saya yang kurang menyimak ya. Mungkin saya yang kurang menyimak. Kemudian iya sih, tokoh-tokoh muda itu banyak yang tidak diberi ruang ya, tidak disediakan ruang untuk berkreativitas. Ya. Jadi anak muda itu benyak tengka ya sebenarnya, apa ya istilahnya, benyak tengka tapi liar, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang ini. Mungkin kayak tadi yang sempat Mas Vidi bilang ada balap liar, masih ada ya di Bondowoso ya, beberapa kejadian masih ada balap liar kayak gitu. Masih. Medianya otomatis judi. Kalau persoalan itunya nggak paham ya. Tapi yang saya tahu kalau udah balap liar itu masalah gengsi. Entah itu ada duitnya atau enggak, yang penting masalah gengsi. Ya. Kalau grup saya bisa menang, itu berarti hebat berarti. Jago lah. Masih ada yang berantem nggak? Berantem, kalau saya yang pernah lihat enggak sih? Udah enggak ya? Enggak Jadi sih. cenderung Rumah saya kan harus melewati jalanan sepi, Mas. Oke. Jalan sepi. Dan di situ sering ada balap liar. Jalanan sepi dan jalannya mulus gitu. Dan tapi mendingan ada balap liar, jalanan sepi dan mulus, mending ada balap liar daripada begal. Ya enggak? mending. Iya kan? Ada begal sih. Iya. Berarti kan secara tidak langsung ini mengamankan juga sebenarnya. Kreativitas anak muda ini mengamankan daerah itu juga sih sebenarnya. Kenapa tidak diwadahi oleh pemerintah setempat gitu ya? Ya, bisa itu jadi. Ya. Cuman mungkin salah satu contohnya itu ya. Jadi yang Mas Widi fokuskan di itu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang awalnya itu buruk. Iya toh? Ya. Kalau dikelola dan diatasi diberdayakan dengan baik, siapa tahu itu akan menjadi aset untuk Bondowoso. Itu ya, siapa tahu di Bondowoso bakalan ada sirkuit juga gitu kan ya. Karena ada beberapa fasilitas di Bondowoso itu yang sebenarnya fasilitas untuk anak mudanya gitu. Cuman karena nggak dirawat dan nggak diperbarui secara terus menerus, akhirnya itu tadi ini masalah mungkin dari pemerintah setempat sudah ada gitu kan sudah ada yang seperti itu, tapi kadang-kadang banyak sekali anak muda yang kita temui ngawur untuk menggunakan fasilitas itu. Jadi udah digunakan, habis digunakan ya udah didiemin, nggak terawat. Mungkin ada taman atau ada gor mungkin, karena bukan hanya saya nggak ngomong di Bondowoso ini, saya beberapa kali ke daerah ada banyak gor itu yang tidak terawat. Padahal di situ bisa ada pertandingan basket, ada pertandingan ini. Kita kalau kepingin main basket harus ke Jember, iya nggak di situ di Bondowoso? Kalau hanya sebatas latihan biasa, ya di Bondowoso bisa sih. Bisa, tapi belum ada mentor atau sekolah basket gitu kan? Kalau itu kurang paham. Ya. Kalau itu salah satu untuk pemuda juga. Iya, memang harus ada pemuda. Jadi kalau kata pahlawan proklamasi kita itu, berikan aku berapa? 10 ya? 10. Kenapa cuma 10?
Kenapa nggak 12? Ya. Kenapa nggak 100? Karena Indonesia ini sedemikian luas gitu kan. Ya. Tapi dari 10 aja katanya Bapak proklamator kita itu 10 saja saya akan menggenggam dunia. 10 aja pemuda. Apalagi kalau 100. Lagi kalau 100. Oke, Mas Widi, luar biasa obrolan kita. Bisa dilanjut nanti kalau edisi pencalekannya udah selesai ya. Jangan bosan-bosan ketika kita ngundang ke sini. Mudah-mudahan nggak kapok ya di sini. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Tapi ketika suatu saat nanti obrolan kita bakalan beda. Ya. Obrolan kita bakalan beda. Mudah-mudahan. Mungkin saya bakalan ngulik udah ngapain lu jadi Ya. jadi anggota dewan di sini, udah masyarakat aspirasinya yang seperti apa yang udah lu ini. Ya. Kalau belum ngapa-ngapain dicetak gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi lah. Mudah-mudahan seperti itu dan mudah-mudahan harapannya kondisinya semakin lebih bagus daripada kondisi sekarang gitu ya. Ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman muda di Bondowoso? Kalau dari saya sih, hari ini kita lebih perbanyak eksekusi daripada hanya sekedar konsep aja. Karena hari ini sudah zamannya kita harus melaksanakan dari apa yang kita sudah konsep. Itu begitu aja. Jangan banyak bicara ya. Ya. Bicaranya di sini aja di Ngobras, Ya. ngobrol asik. Kolaborasi antara Radio Pratiwi bersama Pro TV Situbondo. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.